Oke, selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita sambil menunggu yang lain masuk ya. Materinya hari ini. Oke, kita hari ini membahas mengenai pangkat dan logaritma. Jadi yang akan kita bahas materi hari ini itu tentang konsep pangkat dan logaritma. Harapan kita nanti kalian bisa menyelesaikan soal-soal nanti yang berbentuk pangkat, dan materi saya harapkan nanti sampai pada eksponensial natural, sama nanti logaritma natural. Jadi tidak hanya logaritma, tapi juga sampai kepada logaritma natural akan kita coba bahas. Oke, secara sederhana, aturan pangkat itu artinya dia seperti kita berapa kali mengkalikan suatu bilangan. Ya. Jadi pangkat itu seperti ini, kita ilustrasikan B pangkat 2. Maka secara sederhana, kita bisa menerjemahkan B pangkat 2 di sini, itu berarti adalah B-nya dikali sebanyak 2 kali. Ya, jadi aturan pangkat nanti, pangkat itu sederhananya berapa kali kita akan mengkalikan suatu bilangan. Ya, kalau di sini kita notasikan dengan B pangkat 2, maka kita mengatakan B ini dikali sebanyak 2 kali. Maka nanti muncul suatu bilangan tertentu, bilangan real ya. Kita sebutlah M. M nilainya adalah hasil dari B pangkat N. N di sini terserah nanti. Mau ditulis angka berapa, mau berapa kalinya, bebas tergantung soal. Nah, di sini contohnya B pangkat 2, maka kita mengatakan B-nya dikali sebanyak 2 kali. Kalau seandainya B pangkat 3, maka kita mengartikan B-nya dikali sebanyak 3 kali. Kalau B-nya 4, maka kita mengartikan bahwa B-nya dikali sebanyak 4 kali. Ini aturan pangkat sederhana. Jadi, penjelasan sederhana dari pangkat adalah berapa kali kita akan mengkalikan satu bilangan. Oke, kita coba lanjut. Tapi nanti ada aturan-aturan tertentu ketika kalian menyelesaikan persoalan yang berbentuk pangkat. Itu yang harus kalian pelajari aturan-aturannya nanti ya. Nah, seperti ini contoh. Ketika dia di pangkat 1 di sini, kita lihat, kan berarti 2 kali 1. 2 dikali sebanyak sekali. Berarti kan 2. Kalau 2 pangkat 2, berarti 2-nya dikali sebanyak 2 kali. Berarti 2 kali 2, berarti nilai 4. Ketika dia 2 pangkat 3, berarti dia diartikan 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2, berarti 8. Kalau dia 2 pangkat 4, berarti 2-nya dikali sebanyak 4 kali. Oke, coba lagi. Bentar, kita sambil semuanya masuk ya. Oke, lanjut. Bagaimana dengan aturan pangkatnya 0? Nah, di sini kalian harus sadari, ketika dipangkatkan dengan 0, berapapun bilangan, dipangkatkan dengan 0, pasti hasilnya adalah 1. Ya, berapapun bilangan, ketika dia dipangkatkan dengan angka 0, maka hasilnya adalah 1. Sekarang kita lihat, 2 pangkat min 1. Ya, 2 pangkat min 1. Berarti kan secara sederhana kita mengatakan 1 dibagi 2. Ya, 1 bagi 2 berarti setengah. Terus kalau seandainya 2 pangkat min 2, berarti 1 dibagi 2 dibagi 2. Nilainya adalah 1/4. Ya, berarti 2 di sini yang harus kita lihat di sini, hasil dari pangkat itu pasti menghasilkan angka bilangan yang positif. Ya, atau satu angka real yang bernilai positif. Contoh di sini, nilai dari 2 pangkat min 1 nilainya positif, nilainya adalah setengah. 2 pangkat min 2 itu juga positif, nilai adalah 1/4. 2 pangkat 3 nilai adalah 1/8. Cara gampangnya nanti adalah ketika dia dipangkatkan dengan angka negatif, artinya nanti kalau dia mau dijadikan positif, maka dia harus berada menjadi 1/4. Ya, kalau seandainya 2 pangkat min 1, maka dia sama dengan 2/2 pangkat 1. Jadi pangkatnya tidak negatif lagi, tapi menjadi positif.
Karena dia berada dari awalnya dia sebuah pembilang, sekarang dia menjadi penyebut. Ya. Jadi bilangan pangkat negatif itu bisa dijadikan positif ketika dia jadi penyebut. Atau sebaliknya ya, kalau seandainya penyebutnya negatif, kita bisa menjadikan dia positif kalau seandainya kita rubah dia menjadi pembilang. Itu secara sederhana matematika ya. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat, tadi yang saya katakan, 2 pangkat min 1, itu artinya sama dengan 1/2. 1/2 pangkat 1. 2 pangkat 1 nilai adalah 2, maka 2 pangkat min 1 nilai adalah sama dengan setengah. 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1/2 pangkat 2. 2 pangkat 2 nilai adalah 4. Ya. 2 pangkat min 3 itu sama artinya kalau seandainya kita ingin menjadikan dia pangkat positif, maka dia menjadi di sini penyebut. Awalnya dia pembilang, sekarang menjadi penyebut. 1/, gitu ya. 2 pangkat 3 nilai adalah 8. Maka 2 pangkat min 3 itu nilai adalah sama dengan 1/8. Oke, ini harus kalian lihat pernyataan seperti ini. Berapapun bilangan dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya adalah 1. Itu harus kalian pegang. Ya. Berapapun bilangannya, ketika dia dipangkatkan dengan angka 0, maka hasilnya adalah 1. Terus, yang ini, dia bisa dirubah menjadi pangkat positif kalau seandainya tadi dia diposisikan berubah ke bawah. Ya. Awalnya B pangkat min N, maka ketika dia menjadi positif, menjadi 1/B pangkat N. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu? Bisa ikuti sejauh ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Masih bisa ya? Masih gampang. Kita contoh nanti dengan soal nanti. Ada pertanyaan? Ada? Ini contoh soal. Ya, kita coba lihat contoh soal yang A. 3 pangkat 2. Berarti 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Ya, 3 pangkat 2 berarti 3 dikali sebanyak 2 kali. Maka 3 kali 3 sama dengan 9. 4 pangkat 3 berarti 4-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Maka sini 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4, 16. Kali 4 itu sama dengan 64. Terus 7 pangkat 0. Nah, di sini ingat, berapapun bilangannya, dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya pasti 1. Ya, maka 7 pangkat 0 nilai sama dengan 1. Terus bagaimana dengan 5 pangkat 1? Berarti kan 5-nya dikali sebanyak 1 kali. Itu sama dengan 5 pangkat 1 sama dengan 5. Tapi bagaimana kalau seandainya dia 5 pangkat min 1? Berarti kita harus positifkan dia, itu menjadi 1/5 pangkat 1. Berarti nilainya sama dengan 1/5. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya soalnya adalah min 2 pangkat 6. Ya. Nah, di sini hati-hati. Min 2 kali 2, min 2, itu hasilnya positif. Positif 4. Ya kan? Positif 4 dikalikan dengan min 2, itu menjadi negatif lagi. Berarti min 8 ya. Min 8 dikali min 2, itu positif lagi. Itu berarti min 16. 16. Dikali lagi min 2 menjadi negatif lagi nanti, dan dikalikan negatif lagi menjadi positif. Maka nanti kalian coba saja di rumah nanti, min 2 dikalikan sebanyak 6 kali. Maka di sini nilai akan menjadi positif. Tapi kalau pangkat 5 gimana hasilnya? Positif atau negatif? Min 2 pangkat 5. Negatif, Pak. Negatif. Negatif berapa? Min 32. Min 32. Saya. Soal yang G juga sama. Di sini 3 pangkat min 4, berarti kita jadikan dia positif, maka 1/, ya. Menjadi 1/3 pangkat 4. 3 pangkat 4 berarti adalah 3 kali 3 ini dikalikan sebanyak 4 kali. Maka 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 1/1. Nah, di sini coba lihat. Min 2 pangkat min 3. Berarti kalau seandainya kita ingin positifkan pangkatnya, ini menjadi 1/3
min 2 pangkat 3. Ya. Cuman di sini pangkat 3 berarti 2-nya, min 2, itu dikalikan sebanyak 3 kali. Awalnya negatif, dikali dengan negatif, hasilnya positif, 4 gitu kan. Dikali dengan min 2 menjadi negatif, min 8. Maka hasilnya, min 2 pangkat min 3 itu hasilnya sama dengan min 1/8. Nah, ini contoh soal lain. 1,723 pangkat 0. Ya, tadi prinsipnya, berapapun bilangannya, dikalikan dengan pangkat 0, hasilnya akan selalu 1. Oke? Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Tidak ada? Bisa gitu ya? Nah, sekarang kita aturan akar ya, atau root. Akar sendiri itu sebenarnya nggak jauh dengan prinsip pangkat ya, tapi yang digunakan adalah seperberapa itu menjadi akar gitu ya. Kalau dia 9 pangkat setengah itu sama dengan artinya dengan akar 9 ya. Ya, 9 pangkat setengah itu sama dengan akar 9. Sekarang boleh nanti di rumah sambil lihat di kalkulator, akar 9 itu nilai berapa? Berapa? 3. Ya. Jadi kalau gitu, kalau seandainya kita ingin membuktikan bahwa nilainya benar, bahwa yang kita lakukan itu benar, caranya adalah kita kalikan dia, kita pangkatkan dia dengan kebalikannya. Kalau di sini min setengah, setengah, itu harus berarti angka 2 itu yang akan kita pakai ya. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi pembuktian atau inverse istilahnya nanti, hasil kebalikannya itu harus sama nih nanti. Ya. Kalau seandainya 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka akar dari 9 itu pasti 3. Sekarang kita bentuknya kalau bahasa istilahnya square ya, pangkat kuadratik itu square atau pangkat 2. Sedangkan kubik pangkat 3 ya. Pangkat 3 root berarti akar dari 3 ya. Kalau seandainya kita punya 8 pangkat sepertiga itu sama dengan akar 3 dari 8 itu nilainya sama dengan 2. Cara membuktikan adalah nanti kalikan dia 2 ini sebanyak 3 kali. Kalau seandainya sama, berarti kita telah menemukan jawaban yang tepat. Sekarang ada 625 akar dari pangkat dari 1/4. Itu berarti dengan artinya bahasa lainnya adalah akar 4 dari 625 itu sama dengan 5. Cara buktikan benarnya adalah kalikan dia 5 ini sebanyak 4 kali. Kalau hasilnya sama, berarti jawaban kita telah benar. Ya. Atau kalau di kalkulator bisa sangat mudah sekali. Kalian cari dengan 9 akar. Istilahnya kalau kalian lihat di kalkulator ada bentuk kayak topi ya. Di kalkulator ada kayak topi. Yang tanda besar kebalik. Ya. Itu bisa digunakan sebagai akar kalau seandainya di kalkulator. Ya. Kalau mau gampang, coba aja 9 akar 0,5. Kalau 1/3 berarti kan 0,3333 ya. 1/4 0,25. Oke, lanjut. Nih, terkadang nanti persamaannya rumit itu bisa kita sederhanakan dengan aturan akar tadi atau aturan pangkat. Jadi tergantung mana yang mudah dikerjakan ya. Contoh di sini 16 pangkat 3 itu berarti kan 16 kali 16 kali 16. Tapi bagaimana kalau seandainya dikasih soal 16 pangkat 3/4? Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan soal seperti itu? Ya kan? 16 pangkat 3/4. Di sini kalau kita lihat nilainya adalah 4096 pangkat 1/4 itu nilai sama dengan 8. Nah, sekarang kita coba lihat sederhanakan ya. Kalau seandainya 16 pangkat 1/4 itu nilai adalah 2. Karena 2 kali 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Ya. Dan 2 pangkat 3 itu nilai sama dengan 8.
Ya. Maka persamaan tadi sederhananya kita bisa menyederhanakan yang ini, yang rumit tadi, itu bisa kita keluarkan dulu 16 pangkat seperempat dikali 3. Dikali pangkat 3 ya. Akar dari 16 itu berapa? Akar 4 dari 16. Akar 4 dari 4 atau 2? 4. Coba. 4 kali 4 kali, coba. Hasilnya berapa? Apakah 16? 4 kali 4, 16. 16 kali 16 itu udah lebih. Ya, Pak. Jadi yang benar, 2 atau 4? 2, Pak. 2, Pak. Maka kalau seandainya kita lihat, akar 4 dari 16 itu adalah 2. Kita telah menyelesaikan persamaan ini menjadi 2 ya. 2 pangkat 3 berapa? 8, Pak. 8. Maka jawabannya adalah 16 pangkat 3/4 itu sama dengan 8. Jadi kita pilah-pilah dulu ya. Cara gampang, coba diselesaikan 16 pangkat seperempat itu sama dengan 2. Terus tadi masih tersisa pangkat 3 kan? Maka 2 pangkat 3 nilai adalah 8. Jadi 2 kali langkah ya yang harus kita tempuh. Tapi dengan pola seperti itu kita menemukan aturan sederhana bahwa B pangkat P per Q itu bisa kita keluarkan dulu nilai dari P atau seperkinya, tergantung kalian mana lebih nyaman. Mana lebih gampang untuk dikerjakan. Ya. Kalau dikeluarkan itu B pangkat P, maka kerjakanlah B pangkat P berapa. Atau kalau tadi misalnya 16 pangkat 3/4, kalau kalian lebih senang 16 dipangkatkan 3, berarti 4096, silakan. Lalu diakarkan dia dengan angka seperempat. Ya, pasti hasilnya sama dengan 8. Atau langkah yang kedua, kalian lebih senang dengan cara pakai yang pembaginya dulu atau penyebutnya, seperempat tadi. Maka 16 pangkat seperempat itu sama dengan 2, masih tersisa pangkat 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Itu beberapa langkah yang bisa ditempuh, silahkan mana yang lebih senang kalian kerjakan dulu. Apakah pembilangnya dulu diselesaikan atau penyebutnya. Oke, nah sini. Lanjutannya ya, ini aturan, ada 4 aturan yang harus kalian ingat tentang pangkat. Kalau dia bertemu dengan perkalian, aturan seperti apa? Kalau seandainya dia bertemu dengan pembagi, aturan seperti apa? Kalau dia dipangkatkan 2 kali, aturan seperti apa? Atau ada 2 persamaan, terus dipangkatkan dia di sini. Aturan seperti apa? Ini aturan pertama yang harus kalian sadar. B pangkat M dikali B pangkat N, itu sederhananya adalah B dipangkat M tambah N. Jadi artinya, ketika kita punya satu bilangan yang sama, di sini B sama B, terus mempunyai pangkat yang berbeda, tapi kita kalikan, itu sederhananya nanti kita jumlahkan saja dia. M dijumlah dengan N. Terus dengan aturan yang selanjutnya, kalau dia dibagi, maka dia akan menjadi pengurang di sini. Ya. Terus kalau dia B pangkat M, terus dipangkatkan lagi dengan N, maka ini akan menjadi perkalian. Maka M harus dikalikan dengan N. Tapi kalau seandainya kita punya 2 persamaan, A kali B, terus dipangkatkan dengan N, maka A kali B itu bisa dijadikan A pangkat N dikali B pangkat N. Tapi ada aturan tertentu, kalau seandainya di sini dijumlah, itu nggak beda ya. Kalau A tambah B pangkat N, itu tidak seperti ini jawaban. Nanti kita coba lihat koreksinya ya. Ini contoh soal. Contoh, kita ingin mengkalikan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5. Ya. Soal yang kita akan hadapi adalah 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 2 itu nilai sama dengan 2 kali 2. Ya. 2 pangkat 2 itu nilai sama dengan 2 kali 2. Sedangkan 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 2. Ya. Nah, sekarang kita lihat berapa nilai ini? 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 7. 4. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 5? 7, Pak.
2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5. Berapa? 2 pangkat 32, Pak. 32, Pak. 32 kali 4? 128, Pak. Oke, sekarang coba buktikan 2 pangkat 7 berapa? Sama nggak jawabannya? Sama. Sama. Tadi ya, itu membuktikan bahwa aturan kalau seandainya kita punya 2 kali 2 pangkat 2, terus dikalikan dengan 2 pangkat 5, maka secara sederhana kita bisa menuliskan 2-nya tetap sama, terus pangkatnya kita jumlahkan. Itu aturan pertama ya. Aturan dari pangkat. Jadi kalau seandainya pangkat bilangannya sama, terus pangkat yang berbeda, kita kalikan, maka cara menjawabnya dengan cara menjumlahkan pangkatnya saja. Oke. Di sini paham? Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Kalau saya nggak apa-apa. Lebih baik menanya daripada pura-pura tahu gitu. Karena kata saya, orang bertanya itu bodohnya cuma 2-3 menit. Habis itu dia mendapatkan jawabannya. Tapi kalau seandainya orang-orang yang diam, ketika dia tidak tahu, dia akan tidak tahu selamanya. Ya. Jadi kalau seandainya ingin bertanya, sekarang waktunya. Tidak ada yang bertanya? Oke, kita lanjut dulu. Aturan kedua kita coba lihat ya. Ini aturan kedua. Bagaimana kalau seandainya 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 5? Sekarang soalnya diganti, bukan kali lagi, tapi bagi. Bagaimana kalau seandainya 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 5? Berarti kan cara menjawabnya adalah 2 pangkat 2 itu kan 2 kali 2. Sedangkan 2 pangkat 5 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Di atas 2-nya ada 2 kali, di bawah 2-nya ada 5 kali. Maka di atas ini bisa coret 2-nya. Ya. Ini kita coret sebanyak 2, di bawah pun harus dicoret sebanyak 2. Maka kita sekarang punya persamaan 1 per 2 kali 2 kali 2. Atau sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Ya. Caranya gimana? Cara gampangnya adalah dengan tadi 2 dibagi 2 pangkat 5, berarti jawabannya adalah 2 kurang 5 berapa? 2 kurang 5 berapa? Min 3, Pak. Min 3. Min 3. Kalau ingin dipositifkan caranya gimana? Dijadikan 1/3, Pak. Diturunkan, Pak. Jadi Oke, pecahan, 1 Pak. per 2 pangkat? 1/2/3, Pak. Oke, 1 per 2 pangkat 3 ya. 2 Berarti aturan 2 terbukti ya. pangkat 3. Kalau seandainya kita ingin membagi, maka aturan yang kita gunakan adalah kita kurangkan dia. Antara di atas sama di bawah. Oke, kita lihat aturan yang ketiga. Ini lagi catat dulu atau gimana? Ini videonya ini lagi saya rekam juga kok. Jadi artinya kalau seandainya nanti butuh mengulang lagi, bisa dilihat videonya nanti di Island ya. Kita coba ke-4. Aturan yang ketiga. Aturan ketiga ya. Bagaimana kalau seandainya 10 pangkat 2 ya. Terus mau kita pangkatkan dia sebanyak 3. Jadi udah kebayang ya, 10 pangkat 2 itu kan 100. Terus mau kita pangkatkan dia sebanyak 3. Pangkat 3, artinya 100 mau dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi kalau 10 pangkat 2, 100. Terus 100 itu mau dipangkat 3. Berarti 100 kali 100 kali 100. Aturannya seperti apa? Ini contohnya. Ya. Cara sederhana adalah 10 pangkat 2 itu mau dikalikan sebanyak 3. 10 pangkat 2 adalah 10 kali 10. Berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Itu ada sebanyak 6 kali. Maka 10 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 itu sama dengan 10 pangkat 6. Caranya gimana? 2 di sini dikalikan saja dia dengan pangkat yang di luar kurung dia. Maka di sini 2 kali 3 nilainya sama dengan 6. 6. Ya. Itu aturan perkalian dari pangkat. Oke, kita lanjut lagi. Yang keempat aturannya, kita punya persamaan 2 kali 3 ya. Persamaan kita 2 kali 3. Terus mau kita pangkatkan dengan 4.
kita punya persamaan 2 kali 3 terus dipangkatkan dengan 4. Sekarang solusinya seperti apa? Berarti kan 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 kali 3. Ya, arti 2 kali 3 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 kali 3. 2 bisa kita kelompokkan. Di sini 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita kelompokkan dia di sini ya. Kita kelompokkan dia di sebelah kiri, terus dikalikan yang sebelah kanan dengan sisanya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Maka kita bisa 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 4. Ya. Nah, di sini aturannya, kalau seandainya bentuk perkalian di sini, kita bisa membuat 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Itu aturan yang keempat. Hati-hati nanti ketika soalnya bukan kali di sini, ya. Bukan 2 kali 3, tapi 2 tambah 3. Itu perlakuannya tidak sama. Contoh ya, kalau seandainya A tambah B dipangkatkan dengan N, dia tidak menjadi A pangkat N ditambah B pangkat N. Contoh, apakah sama? Ya, 1 ditambah 2 dipangkatkan 3. Itu berarti 1 tambah 2 adalah 3, 3 pangkat 3 nilainya adalah 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Ya. Dia tidak sama nilainya, 1 pangkat 3, 1 pangkat 3, 1 ya, ditambah 2 pangkat 3, itu 8. 1 tambah 8, itu 9. Di sini kita melihat perbedaannya, jawaban yang benar adalah 27. Tapi kalau kita pakai aturan yang tadi, yang rumus ini, itu akan menghasilkan jawaban berbeda. Karena ingat, aturannya berbeda. Kalau seandainya di sini soal tandanya tambah. Ya. Kalau di sini soalnya adalah perkalian. Jadi aturan yang keempat itu berlaku kalau seandainya bentuknya perkalian. Kalau bentuknya penjumlahan, aturan tadi tidak berlaku. Ya, ada aturan lain nanti yang bisa diterapkan. Oke, sekarang kita sedikit melihat bagaimana aturan yang banyak tadi kita coba kombinasikan dengan soal seperti ini ya. A bagi B di pangkat N. Itu nilainya akan sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N dengan asumsi bahwa nilai B itu tidak sama dengan 0. Kenapa B tidak sama dengan 0? Boleh nggak B sama dengan 0? Tidak boleh, Pak. Penyebut Kenapa nggak boleh? Kalau seandainya dikasih 0 gimana? Nilainya kalau tak B hingga. 0 pangkat 2 berapa? 0 pangkat 2 berapa? 0. 0. 0. 0 pangkat 1000? 0, Pak. 0. 0, Pak. 0, Pak. Berapapun 0 dipangkatkan hasilnya 0. Nah, sekarang coba 1000 bagi 0 berapa? Tak terhingga. Nah, tak terhingga. Makanya tadi ya, aturannya yang kita pakai. Jangan sampai B-nya sama dengan 0. Karena kalau seandainya nanti B sama dengan 0, hasil pasti tak hingga. Nah, di sini kalau seandainya B itu adalah suatu bilangan tertentu yang tidak hasilnya 0, A bagi B dipangkatkan N tidak jauh berbeda dengan aturan perkalian tadi ya. Maka kita bisa membuat A pangkat N per B pangkat N. Jadi kalau aturan bagi itu masih berlaku sama dengan aturan perkalian. Tapi berbeda kalau seandainya bentuknya kurang atau tambah. Maka aturan tadi tidak berlaku. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada logaritma. Ini kita punya waktu 6 menit lagi. Mungkin kalau seandainya waktu kita terputus, nanti saya bagikan, kita masuk lagi ya. Karena saya tidak punya Zoom yang resmi. Karena jatah kita di kampus cuma 2 akses yang bisa khusus untuk kuliah. Satu telah digunakan oleh dosen yang lain, satu lagi juga telah digunakan. Artinya dua-duanya telah dipakai sama dosen yang lain. Nanti kalau seandainya 5 menit lagi kita berhenti, kita masuk lagi. Kita lanjutkan, karena materi masih ada yang mau saya sampaikan tentang logaritma sama eksponensial, ya, eksponensial sama logaritma natural nanti. Ini masih ada 5 menit lagi, kita coba lanjut saja dulu. Ada bentuk
terkadang kita butuh bentuk lawan kebalikannya. Ya, misal contoh ya, terkadang kita kan mau tahu kalau seandainya tepung ditambah gula dikasih coklat dan seterusnya, dia akan jadi roti. Kan? Sekarang pertanyaannya, kalau seandainya kita melihat sebuah roti, terkadang kita ingin tahu roti ini terbuat dari apa sih, gitu kan? Enggak. Jadi kita awalnya kalau seandainya kita melihat ada tepung, ada mentega, ada coklat, terus diolah jadi roti, berarti kan ada suatu proses dari tepung bahan baku menjadi produksi. Tapi terkadang ketika kita melihat suatu produksi, kita ingin tahu asalnya dari mana sih, bahannya apa nih, gitu kan? Ini ada satu kebalikan dari pangkat, itu aturan dengan cara logaritma, ya. Logaritma ini berarti kebalikan dari pangkat tadi. Ini contoh kalau seandainya kalian lihat, ditemukan soal seperti ini, 32 misalnya. Terus ada 2 di sini. Pertanyaannya, berapa kalikah 2 agar hasilnya 32? Jawabannya? Pangkat 5. Pangkat 5. Nah, Jadi terkadang kita pengen seperti itu kan. Jadi pas dikasih tahu, ada soal 32. Terus pertanyaan, harus berapa kalikah 2 ini dikalikan agar hasilnya sama dengan 32? Tadi jawaban adalah 5. Nah, di sini nih, logaritma itu berperan penting untuk mencari jawaban seperti tadi. Pangkat berapakah dari soal tersebut? Ya, berarti di sini, oh ya, Salsabila mau nanya, enggak? Ada melambaikan tangan, mau nanya? Salsabila ada pertanyaan? Silakan. Tidak, Pak. Oh tidak, oke, pencet barangkali ya. Kalau yang bertanya boleh, boleh gunakan lambaikan tangannya boleh atau interupsi langsung boleh. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat, kita akan melihat bagaimana logaritma itu dilakukan. Nah, di sini ada log 2, 32 itu sama dengan 5. Artinya kita akan melakukan 2 kali pangkat 5 di sini. Jadi melakukan 2 kali perkalian sampai 2 ini mau dikalikan sebanyak 5 kali, maka hasilnya sama dengan 32. Nah, ini sekarang aturannya kalau seandainya M sama dengan B pangkat N, maka logaritmanya secara penulisan logaritmanya adalah log terus ada B kecil di bawah sini. Ya, itu untuk notasi di sini. Base-nya atau angka dasarnya. Terus M itu adalah hasilnya, ya, hasilnya. Terus sama dengan adalah pangkatnya. Jadi penulisan logaritma seperti itu ya. Intinya kita ingin mengetahui pangkat berapakah agar hasilnya sama dengan 32 di sini. Nah, balik aja kita contoh langsung ya soalnya. Ada aturan, Kita coba bahas aturan ini saja dulu. Nanti soal menjadi latihan kalian untuk menjelaskan logaritma ini. Ada log A terus X kali Y, A kecil di bawah, terus ada A kali Y. Aturannya logaritma itu dikenakan aturan log A-nya ditulis di sini dikali dengan X ditambah log A kecil ditulis di sini dikali Y. Ya, dengan aturan bahwa nilai A itu tidak sama dengan 1. Terus kalau dia bagi, maka dia menjadi perkurangan di sini. Kalau dia ada pangkat di sini, maka aturannya adalah pangkatnya dipindahkan dulu ke depan. Ya, kalau dia ada punya pangkat di sini, maka menjadi N log A X. Dengan aturan yang sama juga, kalau dia menjadi akar N, itu kan sama dengan seper N. Ya, menjadi X pangkat seper N. Aturannya sama dengan aturan ketiga tadi, kalau pangkat dia itu dipindahkan ke depan dulu, menjadi seper N log A X. Oke, ada pertanyaan dulu? Masih ada waktu 1 menit lagi. Kalau 1 menit lagi berakhir, kita stop, terus kita masuk lagi kepada linknya. Kita lanjut kepada eksponensial. Pembahasan eksponensial, lanjutan terakhir nanti bicara tentang logaritma natural. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak ada?
Masih jalan ya? Oke, kalau masih jalan kita coba berakhir. Oh enggak? Oke, masih bisa kayaknya. Oke, coba masuk ke eksponensial kalau seandainya masih ada waktu, karena masih belum berakhir kayaknya. Sedikit berbeda dengan